Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dengan saya, Bung Ropan. Dan kita bicara kali ini tentang Sintayong. STY konon kabarnya itu akan dipakai di Piala AFF atau diminta menangani tim nasional kita yang akan berlaga pada 23 November sampai 21 Desember 2024. Ya, kita tahu bersama di Piala AFF itu kita tidak diberikan target, ya. Mestinya ini rumor sebelumnya kan ini antara Indra Safri yang kemarin sukses membawa timnas U19 kita juara di Asian Cup atau Piala AFF di Surabaya, atau Nova Arianto, ya asistennya STY, diberikan kesempatan untuk bisa menangani tim senior kita yang akan berlaga di Piala AFF 2024, ya. Tapi kabarnya juga bahwa yang akan ke sana STY akan membawa timnas U23, ya, atau pemain-pemain yang berusia 23 tahun yang dipersiapkan di SEA Games 2025 Thailand. Jadi PSSI juga tidak mentargetkan apapun karena STY diperintahkan fokus konsentrasi di putaran ketiga, ya, pra Piala Dunia zona Asia, karena kita tahu bersama kita akan bertarung melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September yang akan datang, sebelum kita menerima Australia pada tanggal 10. Kita berada di grup C, ada Jepang, Australia, Arab Saudi, ada Bahrain dan Cina. Di sanalah STY diminta untuk bisa membawa tim ini bermain sebaik mungkin dengan timnas senior kita, dan tentunya ada beberapa tambahan pemain lagi yang kita belum tahu sampai sekarang. Ya, bagaimana sudah di bulan Agustus saat ini. Dan ini agak terkejut juga ketika PSSI dalam rapat kemarin dan sudah dikonfirmasi oleh Ketua BTN, Badan Tim Nasional, Pak Sumarji, ya, yang juga manajer ditunjuk untuk tim senior, bahwa STY ini diminta untuk menangani lagi tim Piala AFF, ya, untuk yang dikirim adalah U23. Ya, saya pikir dia tetap akan fokus di timnas senior, ya, bukan untuk Piala AFF, tapi ya ini sudah keputusan mungkin dalam rapat kemarin, dan rapat EXCO dihadiri juga Pak Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bahwa perlu untuk STY menangani tim U23 kita yang akan dikirim di Piala AFF. Makanya tidak dibebankan target apapun, kalaupun bisa masuk final dan juara itu sebagai bonus. Nah, kita berada di grup B, ya. Ada Vietnam, ada Laos, ada Filipina, ada Myanmar. Ya, nah, Vietnam akan menjadi langganan untuk bertemu dengan kita. Dan mereka saat ini ya pasti akan mewaspadai terus. Ya, ketar-ketir juga menghadapi ini. Karena mereka tidak pernah menang dalam sepanjang tahun 2024 menghadapi timnas Indonesia. Ya, diawali di timnas senior di Qatar, kita satu grup dengan mereka, kita bisa menang 1-0 di pra Piala Dunia juga. Kita bisa menang 2 kali, ya, di Jakarta 1-0 dan di tempat mereka, di Hanoi kita bisa menang dengan 3 gol, dan mereka tidak mampu mencetak gol dalam 3 pertemuan terakhir dengan timnas Indonesia yang dipegang oleh Sintayong. Itu memang ada rasa penasaran bagi mereka. Sekarang satu grup lagi, tapi ini di kancah yang lebih di Piala AFF, karena mereka berpikir kita sekarang sudah sekarang fokus di level yang lebih tinggi, tentunya level Asia dan ini pra Piala Dunia. Jadi makanya Piala AFF ini hanya dijadikan sementara sasaran antara aja, ya, buat kita, tidak ada target apapun yang diberikan. Kalah juga tersingkir tidak ada masalah. Ya, sebenarnya saya mengharapkan bahwa Nova Arianto misalnya akan pegang sana, atau Coach Indra Safri juga tidak masalah untuk bisa memegang ini, sehingga fokus STY itu langsung aja dia terus di timnas senior. Karena kita akan bertarung bukan saja di bulan September, kan. Setelah bulan September, pada bulan Oktober kita ada 2 pertandingan tandang menghadapi Bahrain dan China. Kemudian di November kita akan balik ke kandang menghadapi Jepang. Ada 1 pertandingan lagi tanggal 19 November itu menghadapi Arab Saudi. Jadi memang ini perlu untuk menyita waktu bagi STY sebenarnya, ya. Perlu kerja keras bagi STY. Apalagi sekarang kalau dia diminta. Itu kalau masih November masih main, hanya beberapa hari. Ya, mungkin 3-4 hari setelah itu masuk ke Piala AFF, karena AFF kan tanggal 23 November. Jadi memang hanya 3 hari. Itu yang menjadi, saya pikir, masalah. Dia harus kumpul pemain, tapi ya karena sudah ditentukan
timnas U23 yang akan tampil ya, mungkin STY akan memberikan kepada asisten dia untuk bisa memanggil pemain-pemain dengan kontrol dari dia. Bisa aja Nova kembali akan datang membantu dia dan dia akan menyuruh untuk bisa mempersiapkan tim ini, tapi STY tetap akan mengontrol dan bahkan akan membawa tim ini, mendampingi tim ini selama pertandingan menghadapi grup B dengan Vietnam, Myanmar, ya Filipina dan Laos. Oke, kita tunggu saja ya siapa-siapa pemain U23 yang juga dipersiapkan di SEA Games yang akan dipanggil oleh STY untuk melakoni Piala AFF ini. Tapi sebelum ke sana sebaiknya STY sudah harus fokus dulu sekarang ya untuk menangani tim senior, kan ini yang lebih penting. Pra Piala Dunia di grup C. Tidak main-main karena lawan-lawan kita lawan-lawan yang keras yang menjadi langganan Piala Dunia, terutama Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kita akan melakoni 2 pertandingan berat. Kita harus tandang ke jeda menghadapi Arab Saudi sebelum balik melawan Australia. Ini kan harus perlu konsentrasi benar bagi STY. Ya semoga kita mendapatkan pemain-pemain juga yang tambahan yang oke di lini serang, dan perkembangan Paes atau Martin Paes sekarang yang masih ada di FIFA itu bisa berjalan mulus dan kita bisa menggolkan dia untuk dia berat mewakili memperkuat tim nasional Indonesia, kan ini akan jauh lebih baik. Kita akan nantikan ya perkembangan selanjutnya tentang tim nasional, dan selamat buat STY yang sudah ditunjuk ya, dan diumumkan secara resmi juga oleh Ketua BTN Pak Sumarji memegang timnas di Piala AFF, walaupun ini kabarnya kita akan kirim dengan tim U23. Oke? Saya Bung Ropan. Ciao.